Hai guys, assalamualaikum. Sesuai janji aku, di video kali ini aku bakal cerita tentang kehamilan kedua aku kemarin yang alhamdulillah bisa lahiran normal setelah kehamilan pertama dulu. Aku melahirkan secara sesar. Nah sebelumnya aku di sini nggak bakal merekomendasikan obat-obatan atau vitamin yang aku minum selama hamil karena memang aku nggak minum obat-obatan atau vitamin di luar resep dokter. Jadi takutnya kalau aku rekomendasiin karena situasi dan kondisi ibu hamil kan beda-beda ya. Kalau aku rekomendasiin ke kalian takutnya nggak cocok, nanti malah bahaya kan. Nah di kehamilan kedua ini itu beda sama kehamilan aku yang pertama karena kehamilan kedua ini tuh aku bener-bener kayak udah tahu gitu loh, oh ya aku pengen nih lahiran normal gitu, aku pengen coba gitu. Jadi lebih banyak browsing, lebih banyak tanya-tanya gitu. Beda sama pas hamil pertama itu kayak masa bodoh gitu. Bukan masa bodoh sih sebenarnya, kayak oke lah santai, gue hamil oke. Jadi ya udah santai aja, main empat-empat aja gitu, mau apa makan gitu. Padahal walaupun yang kedua ini nggak sehat-sehat banget sih makanannya, tapi aku agak kontrol lah dikit gitu. Nah dari awal kehamilan aku tuh langsung hubungin teman aku yang bidan. Nah sama dia ini disaranin buat konsultasi sama temen dia yang bidan juga. Nah berhubung temennya ini sesama bidan ini tempat prakteknya jauh dari rumah aku, jadi aku cuma konsultasi sekali. Dan sebenarnya oke sih, nyaman sih sama beliau, cuman karena jauh gitu ya. Terus sama beliau disaranin buat ke dokter, langsung konsultasi ke dokter. Makanya aku waktu baru sebulan hamil itu aku langsung ISG, aku tanya ke dokter. Nah di dokter ini aku saranin cari dokter yang pro feedback, yang pro normal gitu ya. Karena kalau kalian datang ke dokter yang nggak pro feedback sama aja, langsung datang tuh nanti sesar lagi. Itu tuh baru diomong dokter kayak gitu tuh pasti bakal bikin mental kalian down. Nah sama dokter ini tuh langsung dibilang, aku tanya kan, dok saya kira-kira mau normal bisa nggak ya, gitu kan. Terus dokternya bisa, tapi harus begini-begini lah intinya, kondisi ibu sama bayinya harus sama-sama sehat, terus bayinya nggak boleh terlalu besar, gitu-gitulah pokoknya intinya. Nah tapi sama dokter ini aku kayak kurang apa ya cuman disaranin gitu-gitu aja sih, kayak kurang srek aja gitu, kurang nyaman. Dan kayak kok gini-gini aja ya, cuman kayak oke, gue mau normal bisa nih gitu gitu aja. Nah terus sama temen aku disaranin buat ke bidan, ada satu juga bidan ini. Nah tempat prakteknya itu deket ternyata sama rumah aku. Nah ini bidan yang pro normal dan pro feedback juga. Jadi alhamdulillah di sini aku bener-bener dikasih ilmu, nyaman. Aku ikut yoga juga di situ, dikasih tahu apa aja yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Terus kayak setiap kali kesana tuh disemangatin supaya kayak naikin kepercayaan diri gitu loh, bahwasanya ya setiap ibu hamil tuh bisa lahiran normal gitu, asal ada ikhtiarnya, asal berkomitmen gitu. Nah langsung ke prosesnya aja ya. Jadi tanggal 25 itu suami aku pulang dari Korea, jam 9 malam nyampe rumah. Jam 3 malam aku minta dibawa ke dokter karena aku udah mules, nggak tahan banget, udah kayak mau melahirkan gitu. Karena aku nggak tahu kontraksi yang bener yang enggak gitu, karena sebelum-sebelumnya aku tuh udah mules, cuman kata bidan ini belum, ini masih kontraksi palsu gitu-gitu kan. Karena waktu melahirkan anak pertama itu aku merasakan kontraksi, tapi kontraksi yang dibikin gitu loh, diinduksi, aku diinduksi, jadi kontraksinya kerasa, tapi aku nggak tahu itu tuh mau melahirin apa belum gitu. Nah waktu kehamilan kedua kan bener-bener ngerasain yang kontraksi alami gitu, jadi belum bisa bedain. Jam 3 malam mau ke dokter dan itu belum ada bukaan sama sekali, tapi sama dokter udah suruh nunggu. Akhirnya di rumah sakit itu sampai maghrib. Jadi jam 3 malam ke pagi sampai maghrib aku di situ. Akhirnya nggak ada bukaan sama sekali, aku pulang. Sama dokter masih disuruh pulang
masih suruh nunggu, nantilah nunggu seminggu lagi katanya gitu, seminggu lagi kesini gitu kan. Nah udah pulang nyampe rumah itu malamnya lagi aku udah mules. Jadi maghrib pulang, terus malamnya sekitar jam setengah 11 apa ya, kurang lebih setengah 11 atau setengah 12 itu aku ke bidan. Karena kalau aku bilang sama suami kalau misalnya ke dokter lagi nanti kita nginep lagi di sana. Ternyata di tempat bidan disuruh nginep juga, karena udah malam ya, udah malam banget, jadi nginep lagi sampai pagi dicek tetap nggak ada bukaan. Nah di situ sama bidannya aku disuruh ikut kelas persiapan persalinan, karena memang sebelumnya tuh udah ditawarin ikut kelas, tapi karena aku nggak ada pendamping, suami aku belum pulang, terus nggak ada saudara atau adik atau siapapun yang bisa jadi pendamping aku pas ikut persiapan persalinan itu, jadi aku nggak ikut. Nah di situ aku ikut, jadi selama sehari itu aku ikut kelas persiapan persalinan. Dan ini aku rekomendasiin buat kalian yang mau melahirkan ataupun yang baru hamil mau melahirkan, ataupun yang mau program feedback kayak aku, kalian wajib ikut ini Amani Birth persiapan persalinan. Pokoknya kalian coba deh browsing situ, terus tanya ke bidan kalian yang terdekat situ, ada nggak kelas persiapan persalinan. Walaupun harganya agak ini ya, biayanya agak lumayan, tapi memang bener-bener worth it lah ikut persiapan persalinan itu kayak naikin kepercayaan diri kita gitu. Terus apa ya, bener-bener mempersiapkan mental gitu loh, supaya nanti pas bener-bener mau melahirkan itu kita nggak panik gitu loh. Nah abis seharian itu aku ikut persiapan persalinan, pulang lah nih kan, pulang malamnya tuh aku selama berhari-hari itu tuh aku masih mules, tapi aku coba buat tahan ya, karena memang belum ada bukaan gitu. Pulang itu malam lagi, pulang malam aku masih sempet tidur di rumah semalam. Iya sayang, sempet tidur di rumah semalam, terus pagi ke sore lagi, sorenya aku ikut yoga karena udah hari Rabu itu aku ikut yoga sampai malam. Yoga itu sore, terus suami aku jemputnya udah malam habis maghrib itu. Aku sempat makan di restoran sama suami itu, aku tuh udah duduknya udah sambil goyang-goyang gini karena udah kayak mules banget kan, habis yoga itu tambah mules. Akhirnya tapi masih sempat pulang lagi, jam setengah 12 malam. Aku bilang ayolah, aku udah nggak kuat, aku udah nggak tahan. Akhirnya dibawa ke bidan dan dicek, alhamdulillah udah bukaan 3. Tapi nyampe tempat bidan itu langsung dikasih surat rujukan. Jadi nyampe rumah sakit jam 1 malam tetap belum ada tambahan bukaan. Sampai jam setengah 7 pagi itu dokternya datang, aku tetap nggak nambah bukaannya, tapi aku udah dipindahin ke ruang bersalin. Itu selama di situ tuh aku ditemenin sama Daula. Aku minta pendamping dari tempat bidan aku, jadi aku didampingin supaya tenang ya, karena waktu didampingin suami aku aja aku tuh rasanya emosi banget, yang kayak pengen ngamuk gitu. Tapi setelah Daulanya datang, aduh santai nih, nggak boleh ngamuk nih. Jadi di situ aku main gimbal, terus jongkok, pokoknya nungging segala macem yang supaya bukanya lancar gitu ya. Dan sampai sore Daula aku mau tuker, mau ganti sip gitu kan, kurang lebih jam setengah 5-an kalau nggak salah, itu Daula aku pulang. Dokter datang, ditanya aku masih kuat apa enggak gitu, karena teman-teman di ruang bersalin itu yang barengan aku udah pada melahirkan, cepet-cepet mereka lahiran. Alhamdulillah lahirannya normal semua yang barengan aku itu. Jadi dokter bilang kalau kamu masih kuat, ya saya tungguin gitu, saya masih sabar gitu. Itu benar-benar dokternya tuh luar biasa ya, sabar banget nungguin aku dari pagi sampai sore gitu. Jadi dia tuh bolak-balik dokter itu tuh. Nah kurang lebih jam 5 itu
bukaan aku udah nambah, udah bukaan 8, akhirnya sama dokter itu ketuban aku dipecahin jam 5. Terus dokter bilang kalau nggak nambah-nambah juga ini nanti kalau nggak keluar juga gitu, abis maghrib ditunggu sampai abis maghrib, kalau nggak keluar juga ya terpaksa harus sesar gitu kan. Itu udah aku udah lemes banget kan, udah sepanjang ini prosesnya dan harus sesar juga gitu. Tapi ya suami tetap ayo kuat dong, kuat gitu kan. Aku tadinya udah ya udahlah lemes gitu kan, tapi masih coba buat miring, masih coba buat tarik napas, pokoknya atur napas terus lah. Nah dokter balik lagi, itu udah nambah lagi 1 bukaan. Itu dokternya udah gemes banget kayaknya, udah pengen nyuruh keluar. Akhirnya dikasih robekan jam 6 kurang seperempat lah kalau nggak salah, atau pokoknya hampir jam 6-an gitu. Dokternya oke, ayolah dikeluarin gitu. Masih kuat gitu kan, kuat. Akhirnya dirobek. Itu kerasa banget robekannya 3 kali krek gitu kan. Terus sempat divakum juga, itu aku ngeden cuma 3 kali, alhamdulillah keluar bayinya. Jadi ya penuh perjuangan lah, walaupun nggak bisa bukaan full tanpa bantuan, tapi ya alhamdulillah bisa ngerasain lahiran normal. Abis lahiran normal aku udah ngerasa sehat lagi gitu, nggak kayak waktu pertama sesar dulu kan. Habis lahiran udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, istilahnya mau duduk aja sakit gitu kan. Jadi ya seperti itulah cerita aku. Semoga bisa diambil hikmahnya dan ilmunya. Itu aku saranin banget buat kalian yang mau feedback, buat ikut kelas persiapan persalinan dan cari dokter atau bidan yang pro feedback, pro normal. Itu penting banget gitu. Oke, ini dia anaknya, ini anak feedback ini. Oke, sekian dulu video dari aku, and I'll see you on my next video. Bye, assalamualaikum.